Halo guys, welcome back to your favorite vlog Gedein Perut bersama gue Calvin. Kali ini gue lagi ada di kota Bandung. Yeay! Kalian tau lah kenapa gue suka ke Bandung? Karena emang di sini tuh ya banyak banget jajanan-jajanan yang menarik untuk dicoba. Salah satunya yang akan gue ajak kalian kali ini adalah kue balok. Kue balok Bandung, yang dimana kue balok itu mungkin salah satu kuliner khasnya Bandung kali ya. Gue jarang banget ketemu kue balok di kota-kota lainnya, tapi kalau di Bandung, di pinggir jalan, di tempat nongkrong, pasti semua ada kue balok. Kue balok apa itu? Yang akan gue ajak kalian untuk cobain kali ini adalah kue balok mahkota, yang dimana ini lagi hits banget karena kue balok ini meleleh coklatnya, tapi di luarnya garing. Kebayang gak sih gimana enaknya gitu? Nah, lokasinya ini ada di Jalan Sabang nomor 27 di Cihapit. Nah, daripada lama-lama, ayo kita masuk dulu. Dan kalian harus tahu, tempatnya ini adalah komplek gitu, yang tidak meyakinkan kalau bakalan ada tempat kue balok. Tadinya gue sampai ini bener gak ya? Karena tempatnya itu dari depan cuman kayak gerbang rumah biasa. Nih, modalnya cuma signboard kecil ini aja, tapi tenang aja, di Google Map titiknya udah bener kok. Jadi kalian tinggal cari rumah yang ini, terus kalian langsung masuk ke dalam. Dia ada di pojok sebelah kiri. Nah, ini dia tempatnya. Ayo kita lihat dulu proses pembuatannya. Jadi gue beli satu kotak ini harganya 25.000, isi 10. Sebenarnya kalian bisa kita buka ya, apakah semeleleh itu? Wow, ini agak kematangan sih, tapi oke lah. Coba ya, lihat tuh coklatnya. Gila, gue kayak makan coklat. Meleleh banget guys. Asli, ini gue kayak makan pasta coklat, yang dimana emang kue ini itu 80% coklat sih. Cuman kalau makan kebanyakan jadi agak seret. Tapi ya sebenarnya kue balok ini tuh menurut gue masih ada rasa tepung-tepungnya, dan buat kalian yang anti gluten ini kayaknya nggak direkomendasikan banget sih. Ini yang baru mateng. Tadi gue request yang baru mateng. Udah. Teksturnya tuh garing banget di luarnya. Gila. Ini mantep banget sih, bener-bener mantep banget. Apalagi kalau kalian suka banget sama coklat, ini wajib banget buat kalian coba. Untungnya gue datang pas masih jam-jam mereka baru buka, jadi nggak tahu rame antrinya. Coba bayangin kalau misalnya kalian datang pas jam lagi hektiknya, kacau sih, kacau. Soalnya di satu loyang itu mereka cuma buat satu kotak ini aja. Jadi ya kalau misalnya ada yang pesen banyak, ya udah kelar lah kalian ngantri terus. Bentar. Tuh. Kacau sih coklatnya sih, kacau. Dan juga ini nggak terlalu manis dan ada pahit-pahit coklatnya, jadi gue suka dengan kue balok ini. So far ini kue balok yang terenak kali yang gue pernah coba di Bandung. Untuk rasanya ini ternyata mereka itu cuma ada coklat aja, jadi kalian nggak bisa request macem-macem. Padahal nih ya, di Bandung itu terkenal dengan kue balok original, yang biasanya kalau ke tempat kue balok di pinggir jalan itu kalian bisa pilih rasa banyak banget. Tapi khusus untuk si kue balok mahkota ini khusus rasa coklat aja. Tapi emang sih, semakin mendetail rasa yang mereka punya, berarti semakin enak juga mereka bikinnya. Iya nggak sih? Kayak di beberapa tempat ya, mereka spesialisasi untuk satu produk makanan, pasti rasanya lebih enak dibandingkan dengan tempat lain yang punya lebih banyak produk-produk makanan yang berbeda gitu di satu tempat. Nah gila, wangi coklatnya mantep banget sih asli. Dan juga di atasnya itu kayak ada crack, ada
retakan-retakan coklat yang mau muncrat keluar gitu. Itu kayaknya bikin tambah ngiler nggak sih? Lihat yang ini nih. Tuh. Cakep banget asli. Nah, kalau kalian beli ini, kalian nggak bisa beli satuan. Misalnya kalau kalian cuma makan 1 piece, 2 piece, itu nggak bisa guys ternyata. Jadi kalian tuh harus beli satu kotak ini. Karena dia emang bikinnya itu khusus satu panggangan itu buat satu kemasan kue balok ini. Jadi ya kayaknya harus sharing sih ya sama temen-temen kalian sih ya. Kalau gue disuruh makan semua ini gue nggak sanggup karena agak seret sih. Jadi ya ini cocoknya emang buat temen ngeteh. Teksturnya ini benar-benar soft banget, dan ini emang mereka bikinnya itu seperti brownies yang dimana di bagian tengahnya itu ada lelehan coklat yang kayak lava ini. Gue suka banget sih bagian luarnya garing. Wow. Ini. Panas. Lanjut lagi, sekarang gue lagi di daerah Cisangkuy. Di sini tuh gue mau ngajak kalian untuk makan bandros favorit gue, itu bandros Cowboy. Karena penjualnya pakai topi cowboy, dan juga bandros ini spesial nih karena toppingnya itu kekinian. Dan juga sini ada bandros green tea. Mantep banget kan? Ayo kita cek dulu guys. Di sepanjang jalan Cisangkuy ini emang banyak banget jajanan dan makanan-makanan. Emang tuh lihat aja. Dari sini udah kelihatan kan? Banyak mobil yang parkir di sini untuk cari makan. Di sini emang tempatnya kuliner sih selain Cibadak. Nah, di belakangnya Bandros Cowboy itu ada yang namanya yogurt Cisangkuy, yang dimana tempatnya ini enak banget, pokoknya PW banget ya buat nongkrong. Jadi gue akan makan di dalam sekaligus pesen yogurtnya mereka yang wajib banget setiap kali gue ke daerah sini. Let's go! Jadi tempatnya ini temanya kayak taman gitu sih. Udah lihat sendiri kan tempatnya emang asri banget. Dan juga ini outdoor, jadi ya adem gitu lah ya. Apalagi cuaca Bandung yang nggak terlalu panas, bikin makin PW nongkrongnya. Wow, ini bandros gue udah meleleh-leleh nih dari tadi nih. Bandros ini emang spesial banget karena emang pakai satu full Toblerone. Kalian lihat sendiri kan Toblerone-nya satu batang, terus juga dikasih keju lagi, dan kejunya itu nggak pelit. Emang bapak ini baik banget sih, karena gue ada langganan dari lama banget. Dari pertama kali gue ke Bandung, kapan ya? Cukup lama sih. Kalau dari biasa, tempat bapak ini agak penuh, jadi kalian harus nunggu. Untungnya sekarang pemanggangannya udah ada lebih banyak sih daripada dulu pertama kali gue datang sih. Kenapa gue suka bandros yang setengah mateng? Karena di dalamnya biar masih soft gitu, jadi ya kayak pas lagi dimakan ada yang meleleh gitu di mulut, kayak ada sensasi boom, mantep banget sih. Apalagi ditambah dengan coklat Toblerone yang udah pasti enak. Rasa bandros ini kayaknya udah nggak diragukan lagi sih. Jadi biasanya kalau gue pesen itu cuma ada satu rasa, antara green tea atau vanilla. Tetapi karena hari ini spesial banget, bapaknya lagi baik banget, jadi dia kasih gue bisa campur antara green tea sama vanilanya. Lumayan kan, ngehemat banget daripada gue harus beli satu-satu. Yang paling gue suka di sini adalah dia itu nggak pelit kasih toppingnya. Bisa kalian lihat sendiri, Toblerone-nya itu satu kotak, satu bungkus full semuanya untuk satu porsi bandros ini. Jadi jangan heran kalau harganya itu ya gini. Dan juga tadi kalau parutan kejunya nggak gue bilang pas top, dia pas tambahnya lebih banyak lagi. Emang bener-bener baik banget sih si Bapak Cowboy ini sih. Mantap sih emang sih.
Oh, di bagian luar crispy, tapi karena gue minta setengah matang, jadi bagian dalamnya itu masih agak empuk-empuk, ada sedikit cair. Buat yang enak kayak kalian bisa request untuk mateng sih, tapi emang gue dari dulu suka yang setengah mateng. Balik lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, lanjut ke yogurtnya. Jadi yogurtnya itu sebenarnya ada yang jus, ini yang jus, ada yang non jus. Non jus itu lebih kental, jadi ya kayak lu makan yogurt dikasih jus strawberry. Tapi kalau ini yang leci maksud gue. Jadi yang leci ini udah dicampur langsung sama si yogurtnya, jadi agak encer. Ada buahnya juga. Mantap. Rasanya kayak ya, cuman dengan buah asli. Ini strawberry. Asam banget. Ada yogurt asam, strawberry asam, lengkap sudah. Untuk harga yogurt ini lumayan mahal karena ini satunya 30 ribuan. Terus juga untuk bandros ini harganya ya, karena pakai Toblerone 1 ya, kalian jangan berharap seperti bandros lainnya yang harganya murah ya. Makasih ya. Siap, Mas. Oke, makasih. Ya, mangga. Oke deh, kayaknya itu jajanan gue di sini kayaknya nggak pernah habis gitu ya, jajanan di Bandung. Karena emang banyak banget sih makanan-makanan yang menarik di sini. Apalagi yang kue balok brownies tadi, yang coklat yang meleleh itu, mana tahan. Oke deh guys, jangan lupa buat subscribe gue di sini, subscribe. Dan jangan lupa juga buat cek video gue yang lainnya di Bandung, karena banyak banget video gue makan-makan di Bandung. See you on the next video. Bye bye. Tos. Dalam satu hari itu mereka bisa jual 10.000 box ini. 10.000 box berarti 10.000 kue balok. Oh my god. 10.000 kue balok berarti 10.000 kali 25.000 berapa tuh? Bukannya 1000 box 10.000 kue balok. Iya bener dong. Kalau 10.000 box 10.000 kue balok. Oh salah ya? Anjir. Oke.